Iya, selamat datang kembali di channelnya One Stop Football, channel yang berisi semua tentang timnas Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai jadwal pertandingan kualifikasi Piala Asia U17 2024 beserta daftar pemain timnas Indonesia dan prediksi line up formasinya. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa ketik like, share, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video update dari kami. Terima kasih. Sebagai informasi tambahan, babak kualifikasi Piala Asia U17 2025 akan digelar hari ini pada tanggal 23 Oktober sampai 27 Oktober 2024. Di antaranya ada Timnas Indonesia, Timnas Australia, Timnas Kepulauan Mariana Utara, dan Timnas Kuwait. Untuk lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025, hanya juara grup dan 5 runner-up terbaik. Berikut ini merupakan daftar skuad timnas U17 di kualifikasi Piala Asia U17 2025 di Kuwait. Yang pertama ada Dapa Agasemi dari Dewa United. Dapa Agasemi merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 180 cm. Posisi utamanya sebagai penjaga gawang. Kemudian yang kedua ada Arya Seka dari SKO Solo. Arya Seka merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 180 cm. Posisi utamanya sebagai penjaga gawang. Kemudian yang ketiga ada Randy Razaku dari Nusantara United. Randy Razaku merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 185 cm. Posisi utamanya sebagai penjaga gawang. Kemudian yang keempat ada nama M. Nur Iksan dari Asiana. M. Nur Iksan merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 185 cm. Posisi utamanya sebagai penjaga gawang. Selanjutnya pemain yang kelima ada Iputu Panji Apriawan dari Bali United. Iputu Panji Apriawan merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 174 cm. Posisi utamanya sebagai bek tengah. Kemudian yang keenam ada Raihan Afriansah dari Asiana. Raihan Afriansah merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 189 cm. Posisi utamanya sebagai bek tengah. Selanjutnya pemain yang ketujuh ada nama Andi Pait dari Asiana. Andi Pait merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 187 cm. Posisi utamanya sebagai bek tengah. Kemudian yang kedelapan ada nama Azizu Milanesta dari Asiana. Azizu Milanesta merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 173 cm. Posisi utamanya sebagai bek kiri. Kemudian yang kesembilan ada nama Daniel Alfredo dari Asiana. Daniel Alfredo merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 173 cm. Posisi utamanya sebagai bek kiri. Kemudian yang ke-10 ada nama Matteo Becker dari Melbourne City. Matteo Becker merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 172 cm. Posisi utamanya sebagai bek kiri. Kemudian yang ke-11 ada nama Fabio Aska dari Persija Jakarta. Fabio Aska merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 179 cm. Posisi utamanya sebagai bek kanan. Kemudian yang ke-12 ada nama Muhammad Hendra dari PSM Makassar. Muhammad Hendra merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 182 cm. Posisi utamanya sebagai bek tengah. Kemudian yang ke-13 ada nama Dava Zaidan dari Persis Solo. Dava Zaidan merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 161 cm. Posisi utamanya sebagai bek kanan. Kemudian yang ke-14 ada nama Ocean Erwin Lim dari FC Kerdede. Ocean Erwin Lim merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 171 cm. Posisi utamanya sebagai bek kanan. Kemudian yang ke-15 ada nama M. Al-Ghazani Dewi dari Pipa Parmel. Al-Ghazani Dewi merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 176 cm. Posisi utamanya sebagai gelandang bertahan. Kemudian yang ke-16 ada nama Evander Floresta dari Bayangkara.
Evander Floresta merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 170 cm. Posisi utamanya sebagai gelandang bertahan. Kemudian yang ke-17 ada nama Tristan Ibrahim dari Asiana. Tristan Ibrahim merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 175 cm. Posisi utamanya sebagai gelandang serang. Kemudian yang ke-18 ada nama Nazriel Alvaro dari Persib Bandung. Nazriel Alvaro merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 174 cm. Posisi utamanya sebagai gelandang tengah. Kemudian yang ke-19 ada nama Lucas Rafaeli dari The Anza Force. Lucas Rafaeli merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 178 cm. Posisi utamanya sebagai gelandang tengah. Kemudian yang ke-20 ada nama Zahabi Goli dari Persija Jakarta. Zahabi Goli merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 170 cm. Posisi utamanya sebagai sayap kanan. Kemudian yang ke-21 ada nama Fandi Ahmad dari Persija Jakarta. Fandi Ahmad merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 168 cm. Posisi utamanya sebagai sayap kanan. Kemudian yang ke-22 ada nama Kenaro Alpha dari Asiop. Kenaro Alpha merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 181 cm. Posisi utamanya sebagai striker. Kemudian yang ke-23 ada nama Fadli Alberto dari Bayangkara. Fadli Alberto merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 175 cm. Posisi utamanya sebagai striker ataupun sayap. Berikut ini merupakan jadwal kualifikasi Piala Asia U17 2025 match ke-1 hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 hari ini. Akan ada pertandingan antara Timnas Kuwait U17 versus Timnas Indonesia U17 yang akan tayang pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan Vision Plus, dan akan digelar di Stadion Al-Hamadi, Kuwait. Coba prediksikan berapa skor akhir yang didapat antara Timnas Kuwait versus Timnas Indonesia kali ini. Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Berikut ini merupakan 5 pertandingan terakhir Timnas Indonesia U17 di semua ajang yang dijalaninya. Di pertandingan pertama di kualifikasi Piala Asia yang digelar pada tanggal 7 Oktober tahun 2022 antara Timnas Uni Emirat Arab versus Timnas Indonesia, dimenangkan Timnas Indonesia dengan skor akhir 0-2. Kemudian di pertandingan kedua di kualifikasi Piala Asia yang digelar pada tanggal 9 Oktober tahun 2022 antara Timnas Indonesia versus Timnas Malaysia, dimenangkan Timnas Malaysia dengan skor akhir 1-5. Kemudian di pertandingan Piala Dunia U17 yang digelar pada tanggal 10 November tahun 2023 antara Timnas Indonesia versus Timnas Ekuador, harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1-1. Kemudian di pertandingan Piala Dunia U17 lainnya yang digelar pada tanggal 13 November tahun 2023 antara Timnas Indonesia versus Timnas Panama, harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1-1. Kemudian di pertandingan Piala Dunia U17 yang digelar pada tanggal 16 November tahun 2023 antara Timnas Maroko versus Timnas Indonesia, dimenangkan Timnas Maroko dengan skor akhir 3-1. Berikut ini merupakan 5 pertandingan terakhir Timnas Kuwait U17 di semua ajang yang dijalaninya. Di pertandingan pertama di laga uji coba yang digelar pada tanggal 21 Agustus tahun 2024 antara Timnas Kroasia versus Timnas Kuwait, dimenangkan Timnas Kroasia dengan skor akhir 1-0. Kemudian di laga uji coba lainnya yang digelar pada tanggal 26 Juli tahun 2024 antara Timnas Montenegro versus Timnas Kuwait, dimenangkan Timnas Kuwait dengan skor akhir 0-1. Kemudian pertandingan ketiga di Piala Asia U17 yang digelar pada tanggal 8 Oktober tahun 2022 antara Timnas Arab Saudi versus Timnas Kuwait, dimenangkan Timnas Arab Saudi dengan skor akhir 2-1. Kemudian di pertandingan keempat di Piala Asia U17 yang digelar pada tanggal 6 Oktober tahun 2022 antara Timnas India versus Timnas Kuwait, dimenangkan Timnas India dengan skor akhir 3-0. Kemudian di pertandingan kelima di Piala Asia U17 yang digelar pada tanggal 3 Oktober tahun 2022 antara Timnas Kuwait versus Timnas Myanmar, dimenangkan Timnas Kuwait dengan skor akhir 1-0.
Berikut ini merupakan head-to-head Timnas Indonesia U17 versus Timnas Kuwait U17 di semua ajang yang dijalaninya. Sebagai informasi, Timnas Indonesia versus Timnas Kuwait belum pernah ketemu. Di pertandingan kali ini, semoga Timnas Indonesia menang dan lolos Piala Asia 2025. Jika kalian setuju, jangan lupa ketik like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Berikut ini merupakan prediksi starting line up formasi Timnas Indonesia U17 dengan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang, Nova Arianto diprediksi akan menggunakan M. Nur Iksan sebagai penjaga gawang utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi center back sebelah kanan. Nova Arianto diprediksi akan menggunakan Raihan Apriansyah sebagai center back kanan utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi center back tengah. Nova Arianto diprediksi akan menggunakan Iputu Panji Apriawan sebagai center back tengah utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi center back sebelah kiri. Nova Arianto diprediksi akan menggunakan Matteo Becker sebagai center back kiri utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi fullback sebelah kiri. Nova Arianto diprediksi akan menggunakan Al-Ghazali Dewi sebagai fullback kiri utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi fullback sebelah kanan. Nova Arianto diprediksi akan menggunakan Fabio Aska sebagai fullback kanan utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi gelandang bertahan sebelah kanan. Nova Arianto diprediksi akan menggunakan Lucas Rafaeli sebagai gelandang bertahan utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi gelandang bertahan sebelah kiri. Nova Arianto diprediksi akan menggunakan Evan Floresta sebagai gelandang bertahan sebelah kiri utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi penyerang sayap kiri atau winger. Nova Arianto diprediksi akan menggunakan Fadly Alberto sebagai winger kiri utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi penyerang sayap kanan atau winger. Nova Arianto diprediksi akan menggunakan Zahabi Goli sebagai penyerang kanan utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi striker atau penyerang depan. Nova Arianto diprediksi akan menggunakan Mirja Pirjatulo sebagai penyerang utama Timnas Indonesia. Menurut kalian, posisi apa dan pemain mana yang layak menjadi starting line up Timnas Indonesia U17 kali ini? Mudah-mudahan Timnas Indonesia U17 kali ini menang telak. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa ketik like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih, salam olahraga.